Penipuan di dunia digital sama halnya seperti bayi lahir di dunia setiap detik. Hal ini banyak dialami oleh teman-teman atau saudara-saudara di luar sana yang hampir setiap hari mendapatkan SMS, WA, ataupun video call penipuan. Jadi maraknya penipuan saat ini setiap hari ya, boleh dikatakan sudah menjadi hal yang lumrah. Saya kemarin siang sekitar pukul 13.50 mendapatkan telepon dari seorang perempuan yang mengaku dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta. Dalam pembicaraan tersebut, dia mengatakan bahwa saya hari Senin disuruh menghadap ke kantor catatan sipil karena ada perekaman data eKTP saya yang belum beres sehingga mau direkam ulang ya. Jadi singkat cerita ya, dia mengajak saya ya untuk datang pada hari Senin ke kantor catatan sipil. Tapi saya ada keraguan juga karena dia menelpon saya itu di hari Minggu ya, hari Minggu, dan itu jelas di luar jam kerja. Masa petugas dari kantor catatan sipil kok melakukan pekerjaan di hari Minggu alias hari libur ya. Karena saya merasa ragu, saya suruh dia untuk membuat WA atau menulis himbauan atau permintaan saya untuk datang di kantor catatan sipil dalam bentuk tertulis ya. Jadi dia akhirnya juga menulis sesuai permintaan saya WA ke saya, dan dalam percakapan tersebut di WA tersebut dia meyakinkan saya bahwa memang kartu identitas saya alias KTP masih bermasalah untuk masuk di data digital ya. Jadi saya disuruh ke sana. Terus percakapan selanjutnya kami lakukan lewat WA ya. Jadi dia selanjutnya mengatakan kalau besok saya ke sana ya, saya harus menunjukkan identitas begini begitu. Nah, terus singkatnya begini, dia mengatakan bahwa saat ini sebenarnya dia pingin video call sama saya ya untuk memverifikasi data terlebih dahulu ya. Dan dalam video call tersebut dia mengatakan bahwa kita tidak perlu saling melihat ya. Jadi antara dia ya dari pihak kantor catatan sipil dengan saya pada saat video call tidak boleh melakukan kegiatan video call seperti biasanya, yaitu untuk saling melihat. Nah, saya mulai curiga dari sini kalau ini adalah satu bentuk penipuan ya, karena dia mau video call sama saya kok tidak boleh saling melihat. Nah, di mana setelah video call itu saya akan diberikan kode berkode ya. Dan Seninnya saya disuruh menghadap ke kantor catatan sipil dengan menunjukkan kode tersebut. Dan akhirnya saya meminta tolong dikirimkan foto petugas yang akan menerima saya atau petugas yang baru aja menelpon saya tadi ya. Foto dan juga rekaman video ya berdurasi 30 detik atau 1 menit untuk memperkenalkan diri kepada saya supaya saya yakin bahwa benar-benar yang menelpon saya tadi adalah petugas kantor catatan sipil. Tapi dalam kenyataannya dia tidak menjawab sesuai dengan permintaan saya. Dia bilang begini, kalau Bapak mau ingin foto datang aja ke kantor catatan sipil dan besok bisa memotret petugas di sana langsung. Tapi saya tetap bersikukuh bahwa saya ingin memastikan bahwa telepon itu benar apa tidak ya. Anda harus mengirim foto dan video memperkenalkan diri seperti yang saya minta. Dan dia tetap tidak mau jawab ya, tidak mau jawab permintaan saya. Terus terakhir saya bilang, hari ini kan hari Minggu, kok Anda bisa melakukan pekerjaan dinas itu? Tolong berikan argumentasi Anda. Mengapa kok Anda bisa menghubungi saya di hari libur ya, di luar jam kerja gitu, di luar jam kantor? Dan juga dia enggak jawab. Ya akhirnya
Nomor tersebut saya blokir ya. Saya blokir tadi malam sekitar pukul 19.30 ya. Nomornya adalah 087798764876. Nah, ini nomor yang dipakai untuk menelpon saya dan juga memberikan percakapan melalui WA ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Nomor yang mengaku dari Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta adalah 087798764876 ya. Mudah-mudahan nomor ini merupakan bukan nomor dari Kantor Catatan Sipil Yogyakarta, karena saya berkeyakinan bahwa ini adalah satu bentuk penipuan yang saya terima ya. Saya terima kemarin siang. Jadi intinya ini adalah suatu penipuan di mana mereka mungkin berusaha untuk meretas nomor telepon saya atau menggiring saya untuk masuk ke hal-hal yang lain ya. Dan dalam arti mungkin perbuatan-perbuatan yang jelas akan merugikan saya ketika nomor saya, nomor telepon atau nomor WA saya diambil alih oleh mereka, sehingga bisa merugikan saya ya. Karena saat ini atau kita sudah sering ya melihat dan mendengar dari pengakuan teman-teman di media sosial bahwa nomor mereka diretas dengan cara-cara seperti itu. Maka saya berusaha untuk tidak melakukan video call dengan dia, karena syarat yang dia minta adalah saya harus bervideo call dengan dia dengan tidak saling menunjukkan muka. Nah, dari situlah saya berkesimpulan bahwa ini adalah nomor si penipu. Padahal saya tadinya sudah sedikit banyaknya percaya ya bahwa saya hari Senin pagi harus menghadap ke kantor dinas catatan sipil ya. Tapi setelah saya pelajari ya dari percakapan dengan chat-chat dengan dia, ternyata ini adalah suatu bentuk penipuan di mana mereka berusaha untuk meretas atau mengambil alih nomor ponsel saya. Jadi kepada teman-teman, sahabat-sahabat, karena penipuan saat ini semakin beragam ya, maka Anda harus selalu berhati-hati ya di saat menerima telepon orang atau chat orang di mana mereka ingin menggiring Anda masuk ke dalam kelompok mereka atau menggiring Anda untuk masuk ke dalam percakapan yang lebih jauh. Anda harus waspada. Dan perlu saya ceritakan lagi ya bahwa kurang dari seminggu yang lalu saya juga mendapatkan telepon dari kantor pos, tetapi waktu dari kantor pos itu mereka suruh saya untuk disambungkan ke nomor sekian. Saya harus tekan nomor sekian-sekian untuk masuk supaya bisa berbicara dengan pimpinan mereka, tapi saya juga menolak, saya tidak mau melakukan itu ya. Jadi buat teman-teman bahwa saat ini ya penipuan sangat beragam ya, penipuan dengan berbagai macam jenis dalih ya. Mereka untuk meretas nomor telepon kita dan akhirnya juga mungkin juga meretas data pribadi kita dan juga akhirnya mungkin juga bisa masuk ke perbankan kita ya. Nah, itu kita perlu berhati-hati ya, perlu waspada bahwa segala jenis penipuan ada di dunia digital ya. Dari hampir semua aplikasi yang saat ini tersaji di media sosial, semua punya unsur penipuannya ya. Maksudnya oknum-oknum ya yang menggunakan aplikasi tersebut ada niat jeleknya, niat tidak baiknya untuk menggiring kita ya, untuk menggiring siapapun untuk masuk dan menjebaknya untuk mencari keuntungan, entah itu keuntungan finansial atau keuntungan lainnya ya, di saat mereka sudah berusaha menjebak kita dan memiliki atau mengambil alih nomor ponsel kita. Sekali lagi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Terima kasih atas penjelasan ini, semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.